Up Radio 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masih kembali bersama Anda. Hari ini spesial hari Jumat. Kita akan bersama-sama belajar menjadi pribadi-pribadi yang tentu saja semoga lebih bermakna dalam hidup ini. Dan saat ini kita sudah ketemu lagi guru berikutnya. Ini ada Kang Fuad. Beliau adalah founder dari Cycle Institute dan juga penulis buku S3. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Santi? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Itu yang penting. Iya. Jadi 2 minggu nggak ketemu itu gimana gitu ya Kang ya, ada banyak unek-unek yang mau disampaikan ya, tetapi kadang-kadang dalam hidup itu perlu silent gitu ya, untuk kembali merefleksi. Dan Betul. kondisi yang memaksa kita untuk begitu, sebetulnya kadang-kadang kita nggak pengen juga. Baik Kang, hari ini temanya adalah soal kelahiran. Nah, biasanya kebahagiaan yang muncul ya ketika muncul sebuah momen kelahiran. Nah, seperti apa? Kita akan simak dulu ya Kang, satu ilustrasi dari Kang Fuad berikut ini ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung Apinia, silakan saja. Anda bisa mengoptimalkan Instagram Live Up Radio SMG dan juga bisa WhatsApp di 0878 333 400. Saat ini Anda bisa mendengarkan juga lewat streaming kami di upradio.id. Jadi Anda yang ada dimanapun berada, tidak sempat membuka Instagram dan Anda tidak bisa mendengarkan siaran langsung karena berada di luar jangkauan kami di luar Semarang, Anda bisa menyimak live streaming di upradio.id. Kita simak dulu ilustrasi dari Kang Fuad tentang titik berangkat soal kelahiran. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Kelahiran menurut saya menjadi sebuah titik berangkat dalam sebuah perjalanan kehidupan yang menjadi titik mula menyongsong sebuah titik akhir dari apa yang akan kita lalui. Dan bagaimana warna perjalanan yang akan kita lalui itu juga sangat ditentukan bagaimana titik berangkat kita itu mengawali dari sebuah perjalanan. 46 tahun yang lalu, sejak saya dilahirkan dari ibu saya, menjadi titik mula bagaimana awal warna hidup saya hingga hari ini. Saya hari ini tidak lepas dari 46 tahun saya yang lalu. Sebagai titik start saya memulai kehidupan, semua keadaan yang melingkupi diri saya, semua situasi yang kemudian membentuk diri saya sangat dipengaruhi oleh perjalanan saya sepanjang 46 tahun itu. Dari latar belakang keluarga saya, lingkungan di mana saya dilahirkan, bagaimana saya belajar, dengan siapa saya belajar, keadaan seperti apa yang terjadi persoalan di hidup saya, semuanya menjadi titik-titik yang itu mewarnai saya hingga hari ini. Termasuk ketika saya harus hanya bersama ibu saya sepanjang 4 tahun saja. Barangkali saya tidak akan menjadi seperti saya hari ini. Tuhan tidak mencukupkan saya dengan ibu saya 4 tahun saja itu. Bagi Tuhan, cukuplah bekal 4 tahun bersama dengan ibu saya itu. Itu adalah bekal yang dianggap cukup untuk kehidupan saya hingga hari ini. Andaikan lebih, mungkin saya tidak bisa membalas seluruh apa yang diberikan oleh ibu saya untuk mencapai kehidupan seperti hari ini. Tuhan tahu, mungkin saya tidak akan mampu membalas seluruh kebaikannya.
Maka jadilah semua itu menjadi titik berangkat saya hingga saya hidup sampai hari ini. Seperti apakah titik berangkat perjalanan Anda? Itulah titik mula Anda hari ini dan yang akan datang. Iya. 4 tahun ya Kang, hanya bersama dengan Ibu ya. Ya, Saya jadi bertanya pada diri saya, yang saya sampai 46 tahun masih didampingi Ibu. Mampukah saya membalas semua yang Ibu lakukan untuk saya? ya, masing-masing kita terlahir dengan situasi dan kondisi yang itu sangat berbeda-beda ya. Dan menurut saya, ketika situasi dan kondisi yang melingkupi dari kelahiran kita itu tidak lepas dari kita itu dihadirkan di bumi ini untuk mendapatkan mandat seperti apa. Dan kita akan dibersamai oleh siapa saja, yang itu nantinya satu bisa menjadi sebagai penguat. Di sisi lain barangkali kita juga akan dibersamai oleh orang-orang yang itu menjadi bagian dari kita. Karena bahagia, derita, susah, senang, itu hampir selalu beriringan di dalam perjalanan itu. Artinya, karena kita itu terlahir bukan sebagai kemauan diri kita. Seperti berulang saya sampaikan bahwa ya kita itu dihadirkan di bumi ini dengan seluruh perangkat, baik software maupun hardware-nya. Nah, barangkali Mbak Santi akan bisa seperti ini, ya memang ketika harus dibersamai oleh Ibu sampai usia sekarang. Dan mungkin kalau saya dibersamai Ibu sampai usia sekarang, bisa jadi perjalanan itu justru tidak menguatkan diri saya. Yeah. Dan kita ini kan juga disiapkan menjadi sebagai makhluk pembelajar. Makanya kan kalau kita meyakini kepada alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia itu salah satunya sebagai khalifah gitu. Nah, khalifah ini kalau kemudian dia tidak memiliki satu perangkat, tidak memiliki satu modal, tidak memiliki ketakapan untuk belajar, ya tentu akan banyak mengalami kegagalan, dan itu pernah dikhawatirkan oleh malaikat ketika proses awal penciptaan manusia gitu. Jadi apa yang modal pertama diberikan oleh Tuhan adalah mengenalkan nama-nama, mengenalkan benda-benda, itu artinya pengetahuan. Disitulah sensitivitas kita untuk belajar terhadap setiap situasi. Dan itu yang kemudian seperti ilustrasi saya disiarkan tadi itu, itulah yang akhirnya mewarnai perjalanan kehidupan kita. Orang yang terlahir dalam situasi yang nyaman terus tentu akan beda dengan orang yang terlahir dengan situasi yang itu juga mengalami titik derita itu. Itu akan beda. Nah, itu justru yang menjadi bekal-bekal gitu. Dan meskipun situasi ketika kita dilahirkan, kemudian kita di mana bertumbuh itu juga mempengaruhi, di sisi lain kita ini juga memiliki kefitrahan kita sendiri-sendiri juga. Nah,
kalau belajar dari pengalaman saya sendiri, ternyata lebih banyak dari apa yang kemarin di awal kelahiran, masa kecil saya, sampai masa pertumbuhan, yang mungkin pada saat saya mengalami itu menjadi sesuatu penolakan, sesuatu pertanyaan, ternyata setelah di usia sekian, ya justru itulah yang menjadi fondasi bagaimana saya bertumbuh gitu. Yang kemudian mewarnai bagaimana saya terbentuk hari ini. Kalau situasi-situasi itu tidak tercipta di dalam proses bertumbuhnya saya, mungkin saya tidak seperti hari ini juga gitu. Ya, bagi saya, kalau kita mengimani bahwa sebagai makhluk manusia itu diciptakan yang paling sempurna, tentu ini tidak akan meleset lah. Sehingga situasi buruk yang kemarin-kemarin kita lalui pun itu sebetulnya ya bagian dari pembentukan kita yang itu terus menerus. Termasuk saat saya harus kemudian dipertemukan dengan siapa. Ini kan ada proses perjalanan juga. Dengan Mbak Santi ketemu setahun yang lalu. Sebelumnya, nah ternyata dari orang-orang yang saya temui itu ada semacam connecting dot gitu loh. Oh tiba-tiba Mbak Santi berteman dengan Mas Pri, ternyata kemudian siapa, dan semua itu menjadi saling melengkapi akhirnya. Ya. Dan barangkali saya tidak punya kesempatan untuk bisa menyampaikan satu gagasan, satu pikiran, satu refleksi kalau kemudian saya tidak ketemu dengan Mbak Santi. Dan itu kemudian dipertemukan. Tetapi momentum pertemuan itu juga tercipta dalam momentum yang sangat pas ketika sebelumnya saya sudah dibekali dulu banyak belajar dengan Mas Pri, banyak belajar dengan Mbak Sana, belajar dengan teman-teman yang sempat melingkupi, sehingga ketika dipertemukan dengan Mbak Santi itu berada dalam satu momentum yang pas gitu. Nah, momentum dan bekal yang meliputi perjalanan kita inilah yang secara tidak kita sadari mungkin, oh ternyata ya ini menjadi arah dan warna yang harus saya tekuni barangkali, atau ini menjadi arah yang secara perlahan itu kok seperti mandatnya di sini gitu loh. Nah, sehingga mungkin saya tidak, bagi saya pribadi ya, tidak harus galau ketika saya tidak harus menjadi seperti siapa, si A, si B gitu. Ya, kembali sebetulnya ketika penemuan terhadap pribadi, kedirian pribadi itu bisa kita temukan dan kita meyakini bahwa ini sebuah peran yang memang harus kita ambil, ya sudah, beristiqomalah di situ. Dan tentu penemuan inilah yang tidak mungkin saya temukan kalau saya tidak terlahir dari situasi-situasi yang saya jalani itu. Ya. Itu sih Mbak, kira-kira. Baik, Kang Fuad, itu kalau kita sudah dipertemukan dalam satu frekuensi ya dengan orang-orang yang saya percaya semesta selalu mendukung gerakan kita gitu ya Kang ya, sehingga akhirnya tadi titik dengan titik itu kayak dipertemukan menjadi terhubung. Dan apakah ini bisa disebut dengan kelahiran kembali, Kang Fuad? Bisa jadi. Ya kalau banyak teori mengatakan bahwa 40 tahun itu sebagai reborn kita ya, terlahir kembali tadi usia-usia gitu. Ya kelahiran itu artinya satu episode, itulah mungkin satu episode bahwa kita itu terbentuk dalam jangka siklus 40 tahun. Nah, kita menjadi awal lagi penemuan lagi. Kalau dulu waktu terlahir mungkin kita nggak menyadari kan bahwa kita terlahir seperti apa, sebagai apa gitu. Nah begitu perjalanan sudah di 40 tahun kita baru kemudian ya ini kalau pengalaman saya pribadi baru mulai tersadar, mulai mempertanyakan ulang lagi sebetulnya apa sih atau maksud Tuhan menghadirkan saya di dunia ini apa sih gitu kan. Atau apakah yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai belum dengan apa yang
dikehendaki gitu, atau ya pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian saya butuh menemukan jawabannya gitu. Dan ketika saya butuh menemukan jawabannya, dan dilelah kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang itu ya mereka bisa kita diajak diskusi, kemudian mereka juga kok dilelah mau menerima dengan terbuka gitu kan. Nah, akhirnya semakin menegaskan bahwa peran-peran yang kemudian itu sebagai latar belakang dari mandat kelahiran kita itu semakin ditegaskan lagi ketika ketemu orang-orang itu. Dan termasuk kemudian bayangan capaian hidup yang ya mungkin saya bisa jadi capaian itu bukan sebagai konglomerat, bisa jadi tidak sampai ke sana, atau sebagai artis juga itu tidak mungkin. Tetapi capaian itu kemudian mengikuti dari apa yang mewarnai dari proses kelahiran sampai kemudian saya menjalani kehidupan sampai di detik ini gitu. Oh ya sudah, barangkali peran inilah yang memang menjadi titik capaian yang harus saya jalani di hari ini. Oke. Ya. Baik, Kang Fuad ini ada yang sudah menyapa. Oh ya, boleh. Boleh. Sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada Ayu_Selsa. Halo Mas, halo Mbak. Terima kasih ya. Ini kita sapa dulu yang sudah menyapa. Ada Simanjuta_Teddy juga. Thank you yang sudah bergabung. Ya, nah, Kang titik capaian kembali tadi ya. Kita lanjutkan Kang Fuad. Seperti apa proses lahirnya kembali diri kita ini? Titik capaian itu ya 10 tahun yang lalu mungkin saya berkeinginan menjadi seorang yang yang cukup populer misalnya, atau kemudian memiliki satu lembaga yang itu cukup bisa melingkupi, menampung banyak gagasan, atau bahkan sekitar 15 tahun yang lalu ketika saya dipertemukan dengan beberapa teman yang menjalani bisnis, tiba-tiba terlontar bagaimana saya bisa meng-create sebuah membentuk diri menjadi seorang pebisnis misalnya. Toh di perjalanan ketika saya berjalan ke sana, ternyata ya timbul pertanyaan, ini kok menjadi gagal di situ. Kemudian ketika berada di dalam sebuah aktivitas yang itu justru tidak bicara soal harapan-harapan pragmatis begitu, justru itu malah bertumbuh misalnya. Nah, kemudian saya refleksikan sekarang, oh iya, termasuk ketika kuliah saya seperti apa, saat itu saya bergabung seperti apa, aktivitas saya seperti apa. Nah, dominasi dari aktivitas keseharian itu ternyata tidak banyak bicara soal capaian-capaian yang itu dalam ukuran materialistis gitu. Karena ya barangkali ya bukan itu. Nah, dan ternyata ketika saya tidak menjalankan aktivitas yang itu memang berkaitan dengan soal pemenuhan itu, toh realnya kemudian dipenuhi itu, ada saja tercukupi setiap kebutuhan gitu, ada saja tercukupi yang dulu tidak pernah saya bayangkan ternyata hari ini ada. Nah, itulah yang kemudian menjadi energi, ya mungkin saya tidak harus tersibukkan di urusan-urusan yang itu memang capaian-capaian yang itu materialistis, tetapi bagaimana sisi kemanfaatan. Kalau ekstrimnya misalnya, itu apakah orientasi hidup saya itu kemudian untuk mengakumulasi modal, atau kemudian mengikhtiari untuk berimpact
memiliki impact yang banyak pada semesta, pada orang-orang, kepada perubahan-perubahan yang itu mempengaruhi hidup lebih baik misalnya. Nah, itu sebuah pilihan hidup juga gitu. Dan Ya. itu cukup terwarnai dari proses perjalanan hidup itu ternyata. Ya, Kang, gitu kira-kira. Ya. ini kita baru seminggu yang lalu ya Kang, kehilangan sahabat dan salah satu juga yang ada di buku Estri. Ya. Ini kalau saya melihat sampai saat ini tuh juga belum menyangka gitu ya, tetapi jenengan selalu mengingatkan bahwa ikhlaskan, ya ikhlas. Bagaimana ini ya Kang, melihat hal-hal yang ada di depan mata kita ya, sosok yang sangat luar biasa. Kita kupas sajalah almarhumah dengan ceritanya di buku Estri yang sampai detik tanggal 18 Juni mengakhiri perjalanan 19 perempuan pengusaha itu juga beliau masih sangat ceria, masih banyak mimpi-mimpi yang ingin diciptakan untuk membuat masyarakat itu lebih makmur, membuat orang jadi lebih bisa mudah dengan bisnisnya ya. Titik berangkat seperti apa sih sebetulnya yang bisa Kang Fuad lihat ya dari sosok almarhum Mbak Poppy Mariani ini, Kang Fuad? Tadi malam ketika kita melakukan doa bersama, saya sempat menyampaikan bahwa di terakhir-terakhir pergaulan kami gitu, di terakhir-terakhir komunikasi saya dengan Mbak Poppy gitu, itu diungkapkan beliau. Saya sekarang menemukan ketika saya bisa terbuka kembali menceritakan masa kecil saya kembali menemukan diri saya dan saya kok merasa sangat bahagia. Nah, itu dia ungkapkan bagaimana dia bercerita banyak soal masa kecilnya kemudian disampaikan lewat WA saya gitu. Dan dia merasa menemukan lorong untuk kembali ke masa kecilnya yang kebahagiaan dia waktu masa kecil itu bisa kembali lagi pada usia terakhir ini. Gitu. Terakhir. Nah, dia di situ bagaimana dia diwarnai kehidupannya, situasi kelahirannya dia waktu itu, kondisi yang melingkupi Mbak Poppy, termasuk bagaimana ketegasan orang tuanya, bagaimana dia kemudian belajar mentauladari dari orang tua, dari lingkungan dan sebagainya. Yang itu ya tercipta ketika kita mengenal Mbak Poppy hari ini. Bagaimana dia punya sensitivitas untuk peduli terhadap lingkungan, terus sangat dermawan kepada sekitar gitu. Nah, ternyata memang ada proses yang beliau lalui itu bahwa hidup tidak bisa sendiri. Kemudian bahwa ada sesuatu yang harus kita korbankan dari ego kita. Nah, termasuk ketika dia memutuskan, dia ini kan sarjana geologi ya, yang mimpinya waktu itu sempat bermimpi menjadi orang top di dunia pertambangan gitu. Nah, ternyata begitu beliau itu memutuskan sebuah pilihan membangun keluarga, ya, semua mimpi itu ya dia lepaskan begitu saja. Nah, itu yang kemudian saya mengenali di Mbak Poppy itu, bagaimana dia bisa melepaskan atribut-atribut keduniawian. Jadi dia mengakui juga bagaimana pendampingan dari Pak Mirza menuntun pada titik spiritualitasnya gitu, yang pernah berada dalam satu titik yang pernah juga kan beliau bercerita bahwa sempat berada dalam satu titik konsumtif, tapi kemudian kok sayang ya kalau saya harus menghabiskan sekian nominal, tentu hanya untuk diri saya sendiri gitu.
Dari kesadaran inilah yang memicu kemudian selalu untuk mendorong berbagi. Dan kenangan itu hampir menjadi saksi, disaksikan oleh sahabat-sahabat beliau gitu. Ya. Nah, ya dari apa yang diceritakan itu, ya bagi saya membuktikan lagi hari ini kita tidak lepas dari bagaimana bentukan kita dari proses perjalanan kemarin, dari kelahiran sampai kemudian perjalanan yang kita lalu. Iya. Itu Ya, luar biasa. Dan memang ya semua orang merasa sebagai sahabatnya, karena itu yang diperlakukan beliau kepada semua orang ya, Kang ya, dekat semuanya. Nah, saya sempat apa ya Kang, kayak semacam ini pengingat ya. Saya dipertemukan dengan sahabat kerabat yang tiba-tiba berpulang itu dalam waktu yang kurang dari 40 hari. Dan padahal nih jarang ketemu, kemudian juga jarang berkomunikasi. Saya sudah menghitung sekian orang yang tiba-tiba akhirnya harus ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kemarin baru ketemu kayaknya gitu ya. Nah, apa ini yang saya nggak tahu apakah mungkin ini ya salah satu pesan kepada saya bahwa semua yang hidup itu akan mati dan waktu itu hanya Allah yang tahu lah ya. Tapi kita ada pertanyaan dulu Kang. Saya nggak tahu nih hari ini kenapa harus menjadi orang yang paling melo sedunia. Ada 0899 sekian dari Lina. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jamnya sudah menyulitkan jam 11 lebih, tetapi semangat selalu pagi karena Mbak Santi masih terlihat sangat ceria. Terima kasih. Lina bertanya, Pak Fuad, bagaimana membangun pribadi yang berempati? Apakah itu juga terpengaruh dari keluarga? Kemudian juga proses dari perjalanan kita sampai seusia ini. Usia saya masih 23 tahun, Pak. Belum setua Bapak dan juga Bu Santi. Iya. 23 tahun, Lin. Saya sudah pernah usia segitu, Lin. Iya. Silakan, Kang. Iya. Harapan sebuah keluarga tentu bagaimana keluarga itu, kenapa harus ada keluarga itu, harapannya tentu akan menjadi ruang madrasah pertama bagi proses peradaban manusia. Iya. Nah, bahwa ada beberapa orang yang gagal membangun itu, nah, tapi itu kan tidak menjadi sebuah ideal sebuah keluarga. Dan tentu akan sangat berpengaruh ya, karena ya seperti saya sendirilah. Tauladan pertama yang bisa kita lihat terdekat itu kan tentu dari keluarga, dan itu ya cukup membentuk. Sepanjang memang dari sisi anggota keluarga itu sendiri juga menciptakan keluarga itu benar-benar sebuah proses bermadrasah di situ. Yeah. Maka penting memang bagaimana kita berkomitmen membangun keluarga itu menjadi ruang pendidikan bagi generasi kita, anak kita itu akan lebih terkontrol, kemudian akan lebih ya kalau kita percaya berkah itu akan lebih menjadi berkah bagi keluarga, sehingga termasuk bagaimana membentuk proses empati, dan tidak hanya empati tetapi karakter dan bagaimana pembentukan pribadi itu juga bisa tercipta di situ gitu. Nah, bagi saya itu menjadi akar ya di keluarga itu. Karena dari banyak pengalaman, meskipun orang itu dibekali
sebagai sosok yang pembelajar, dan dia bisa belajar juga di luar keluarga. Sampai hari ini lebih banyak contoh yang terjadi adalah yang berhasil dididik melalui keluarga. Ya, ambil contoh siapa misalnya dari Rasul sendiri, Ya. ya kan? Bagaimana kesalehan dari bapaknya, dari ibunya, dari kerabat terdekatnya itu membekali pendidikan beliau dari sejak dini juga. Nah, kemudian tentu tidak lepas bahwa kita juga berinteraksi dengan dunia luar yang di lingkungan sosial, di lingkungan tetangga, di lingkungan pertemanan gitu. Tapi bagi saya pengaruh terkuat tetap masih dari keluarga. Dan bagi kebanyakan orang, ketika keluarga itu bisa dijadikan sebagai titik pulang, orang lebih banyak berhasil membentuk karakternya menjadi manusia yang lebih berkualitas, lebih utuh gitu. Nah, ya, ini tidak menafikan bahwa mungkin ada beberapa orang yang harus terbentuk dia dengan lingkungan yang berbeda, dia harus tidak tumbuh dalam satu keluarga yang mungkin lebih sehat gitu. Ya. Toh mereka pada relung hati yang terdalam. Nah, kebetulan kan istri saya ini kan banyak mendampingi anak jalanan gitu. Jadi banyak cerita-cerita bagaimana dia hidup di jalan. Pada ruang spiritual batinnya itu tetap merindukan sebagai menemukan sebuah keluarga yang utuh, keluarga yang lebih sehat secara lahir batin itu akan lebih memiliki dampak yang lebih baik. Termasuk bagaimana membangun proses empati. Kalau dari orang tua yang itu banyak menunjukkan sikap-sikap yang tidak empati kepada orang lain, itu juga akan lebih mudah ditiru oleh anak-anak. Iya. Meskipun tidak menutup peluang, ketika kita tidak menemukan di keluarga, kita bisa mencari di ruang pendidikan yang lain. Ya, itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita belajar dari orang-orang yang kita temui, gitu juga mungkin belajar dari guru yang bisa kita idolakan. Tentu itu bisa juga berpotensi di situ. Tapi sekali lagi bahwa keluarga akan lebih memiliki akar yang lebih kuat. Ya, sebagai muaranya ya, Kang Fuad ya, ada di keluarga. Terima kasih Lina, dan ini ada 0811 555 Angga. Waduh, saya merinding mendengarkan ilustrasi dari Pak Fuad tentang titik berangkat kali ini, tentang kelahiran. Sampai cicak pun mengamini, saya mendengarkan ada cicak di antara suaranya Pak Fuad. Oh iya, saya nggak memperhatikan malah ya. Terima kasih Pak Angga. Kang, sayang sekali ya, waktu hari Jumat ini memang sangat terbatas, tetapi mudah-mudahan 30 menit ini bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan istiqomah dan juga memberikan value kepada kita semua. Thank you Kang, sekali lagi jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Mas Fuad Adi. Beliau adalah founder dari Cycle Institute dan juga penulis buku Estri. Kita sudah berbincang-bincang tentang titik berangkat. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Santi Rosaria pamit. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.